Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair, kaifa halukum? Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Nah, ini adalah catatan beberapa waktu yang lalu. Kita sudah mencatat 3 poin dan akan masih bahas pada video kali ini. Lalu sebetulnya memang untuk dampak teknologi ini ada 7 poin ya. Tapi untuk saat ini kita bahas yang 3 dulu yang sudah kita tulis beberapa waktu yang lalu. Teknologi adalah penggunaan ilmu pengetahuan. Nah, jadi yang namanya teknologi seperti teknologi komputer yang akan kita bahas ini ya. Teknologi handphone, radio, dan semuanya adalah perkembangan daripada ilmu pengetahuan. Ya makin perkembangan zaman kan mengikuti zaman. Teknologinya pun makin canggih. Dan perkembangan itu ya tadi komputer pun mengalami perkembangan. Dulunya komputer sebesar ruangan. Ya besar sekali dengan memori yang terbatas. Namun seiring perkembangan zaman komputer makin kecil, ada yang slim ya, makin kecil, tapi memorinya makin besar. Nah, seperti sekarang kan ada laptop, bisa dibawa kemana-mana. Ada yang sampai 1000 giga, 1 tera, ya ada sampai 2000 giga untuk harddisknya itu. Memorinya ada yang sampai 8 giga, 16 giga. Nah, itu termasuk daripada perkembangan ilmu pengetahuan ya, teknologi. Teknologi terus berkembang untuk memudahkan hidup manusia. Tadi ya seperti saya bilang, dia akan terus berkembang menyesuaikan kebutuhan hidup manusia. Nah, seperti itu. Beberapa dampak teknologi terhadap masyarakat antara lain, akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah belanja daring atau online shopping. Nah, ini sudah sangat tidak asing ya bagi kita. Bahkan mungkin kamu juga di antara kamu sudah ada yang pernah bahkan sering membeli sesuatu di online shop. Belanja daring atau dalam jaringan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara online atau daring di internet. Pembeli dapat membandingkan harga barang. Nah, jadi emang ketika kita menggunakan jasa belanja online, nah itu kita bisa memilih. Nah, ketika kita pintar memilih, kita bisa lihat ada banyak sekali di online shop itu barang yang sama, namun harganya berbeda. Jadi sepintar-pintar kita untuk memilih, ya membandingkan barang. Namun kita juga harus jeli. Ketika misalnya ada barang bagus tapi murahnya misalnya murah banget, tidak sesuai harga pasaran, nah itu patut dicurigai. Ya, kita lihat lagi lapaknya atau penjualnya, apakah dia terpercaya atau tidak. Kalau misalnya terpercaya berarti bisa kita pertimbangkan. Tapi kalau misalnya penjualnya tidak terpercaya, masih akun baru misalnya, nah itu bisa kita curigai, khawatir ada penipuan. Contohnya seperti di media sosial, blog, dan situs perdagangan elektronik seperti Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Nah, ini yang sering kita dengar ya, ada Bukalapak, ada Shopee, ada Tokopedia. Nah, ini yang sering kali digunakan oleh masyarakat kita. Selain itu juga ada yang di media sosial seperti Facebook, WA. Apalagi sekarang liburan puasa nih, biasanya itu banyak yang jualan ini, jualan itu. Banyak juga yang melalui WA, ya kan? Di-share di statusnya itu, status WA ya, status WhatsApp, di-share dagangannya, nanti ketika ada yang tertarik dia langsung WA japri. Itu juga termasuk dalam online shopping ya, tidak hanya Bukalapak, Shopee, Tokopedia, bisa Facebook, bisa juga WA, Instagram juga termasuk ya, banyak sekali yang jual Instagram. Apalagi sekarang Instagram ada fitur barunya ya, fitur untuk shopping seperti itu, jual beli. Selanjutnya, yang kedua ada buku elektronik atau e-book. Buku elektronik atau e-book merupakan electronic book gitu ya singkatannya.
buku atau produk penerbitan lainnya yang dikemas dalam bentuk digital. Contohnya deh, sekarang kamu sering kali diberi tugas oleh gurumu dalam bentuk PDF, ya kan? Juga soal ujian, soal PTS, soal PAS, itu kan dikirimnya melalui Google Form. Itu juga perkembangan teknologi digital. Dulu kan masih pakai kertas, tulis manual, ya kan? Buku pun ya kita baca buku dalam bentuk fisiknya ada, tebel misalnya. Tapi sekarang ada bentuk digitalnya. Jadi kita bisa baca lewat komputer, lewat laptop, lewat HP kita. Nah, ini termasuk perkembangan teknologi ya. Jadi kita bisa baca buku, baca komik, baca majalah, semuanya berita ada di digital, dalam bentuk digital. E-book dapat dibaca melalui peralatan elektronik seperti HP dan laptop. Itu saya bilang ya. Nah, dan terakhir yang ketiga, robot. Nah, robot juga termasuk dampak teknologi ya untuk terhadap masyarakat sekitar. Robot merupakan mesin yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan membantu manusia. Robot biasanya diprogram dengan komputer. Ada programnya tuh. Jadi nggak asal buat. Ya, robot pun diprogram khusus tergantung kebutuhannya untuk apa dan untuk apa. Pemanfaatan robot antara lain yang pertama ada robot industri, digunakan di pabrik-pabrik untuk pekerjaan yang rumit. Ya, memang ada pekerjaan di pabrik itu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, hanya bisa dilakukan oleh mesin. Nah, mesinnya ini disebut dengan robot. Jadi yang bisa kita lihat tuh mesin, misal mesin pembuat ini, membuat itu, mencetak ini, mencetak itu. Nah, itu kan tidak bisa dikerjakan oleh manusia, maka dikerjakan oleh robot. Tapi tetap robotnya ini, mesinnya ini dibuat oleh manusia. Robot penjelajah planet untuk mempelajari benda langit di ruang angkasa. Ya biasanya yang punya NASA tuh. Punya NASA yang biasa emang bidangnya di luar angkasa. Nah, pasti punya yang namanya robot penjelajah planet. Nah, kita tahu di pelajaran IPA itu tentang planet-planet ya. Nanti kamu belajar di SMP kalau tidak salah ya. Jadi kamu pelajari tentang tata surya. Tata surya, nah itu hasil daripada penelitian para ilmuwan menggunakan ini mesin robot ini. Terakhir ada robot medis untuk membantu operasi. Nah, tadi ketika memang ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, maka manusia menciptakan robot untuk membantunya. Ya. Ternyata otak manusia di situ yang bekerja. Ya, yang membuat robot kan manusia. Untuk membantu operasi seperti itu ya. Nah, ini adalah 3 dampak yang berdampak pada masyarakat daripada teknologi. Seperti itu. Nanti kita akan lanjut minggu depan untuk 4 pembahasan yang lain, 4 dampak yang lainnya. Baik, seperti itu ya. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.